وشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu kita. Kita mempelajari tentang agama kita, kita jas kembali, kita isi kembali keimanan kita, karena iman itu naik turun, sehingga iman itu harus kita perbaiki lagi. Sebagaimana HP itu baterainya itu bisa drop, bisa habis, demikian juga iman kita. Maka di sini di pengajian kita ini kita akan cas kembali iman kita supaya kita bertambah keimanan kita. Karena orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, iman mereka akan bertambah. Pada kesempatan kita kali ini kita sedikit akan membahas tentang keikhlasan di dalam beramal, berucap, dan beraktivitas. Berbicara tentang masalah hati, memang hati itu nggak kelihatan. Hati itu nggak kelihatan, tidak seperti badan. Kalau badan itu kelihatan, ada orang baik kelihatan. Kalau yang mengamalkan itu badannya. Tetapi kalau yang mengamalkan itu hatinya, hati itu nggak kelihatan. Tetapi amal yang tidak kelihatan itu pahalanya besar. Bahkan syarat diterimanya amal kita dan tidaknya pun karena urusan hati, yaitu masalah keikhlasan kita. Oleh itu setiap kita itu harus membersihkan hati kita dalam semua aktivitas kita, baik kita itu berucap atau berbuat atau beraktivitas. Maka hati itu menjadi patokan supaya kita itu bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Kita seorang muslim itu bukan hanya mengejar dunia. Dunia itu akan datang kepada kita. Anda mau semangat mencari maupun malas-malasan, namanya dunia itu akan datang. Karena setiap kita itu flat rezeki itu sudah ditetapkan. Ketika kita itu masih dalam kandungan ibu kita umur 121 hari, rezeki kita itu berapa itu sudah ada. Anda mau mencari maupun tidak, Anda semangat maupun malas-malasan, semua kita itu pasti akan dapat. Sehingga seorang muslim itu jangan hanya mengejar dunia, tetapi kita punya cita-cita besar, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu yang kita cari. Maka seorang muslim itu ketika beraktivitas apa saja, harus dia itu mendapatkan embel-embel akhiratnya. Kita kerja misalkan di tempat ini, di ayam gepuk. Jangan cuma kita itu mencari dunia. Kalau cuma mencari dunia selesai itu, rugi kita ini. Tetapi kita itu harus ada niatan akhirat. Kita di sini bekerja, tapi ada tujuan kita itu untuk ibadah. Bisa nggak? Bisa. Seorang kerja sambil meniatkan untuk ibadah itu bisa. Tinggal dia itu latih hatinya, bagaimana supaya dia itu beraktivitas itu karena Allah Ta'ala. Ada beberapa ayat perintah supaya kita itu menyerahkan semua aktivitas kita itu hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah semata, ikhlas, mengikhlaskan bagi Allah agama.
Demikian juga prinsip hidup kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku itu hanya karena Allah Ta'ala. Demikian juga aktivitas kita itu semuanya karena Allah Ta'ala. Jika kita beraktivitas tidak ada niatan untuk Allah Ta'ala, maka kita itu rugi. Kita akan rugi dunia dan akhirat kita. Oleh itu Rasulullah SAW itu dalam banyak sekali riwayat menjelaskan tentang pentingnya kita itu menghadirkan hati, menghadirkan niat, menghadirkan keikhlasan dalam aktivitas kita. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap kita itu mendapatkan apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia itu memang untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tetapi siapa yang hijrahnya itu karena harta yang pengen dia gapai, awi mra'atin yang kihuha, atau wanita yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasulullah di sini mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. Maka fahami di sini, fahami bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, fahami semua. Terkadang kita di sini itu kerja kita bareng, tapi nanti di hadapan Allah itu nilainya beda-beda. Seperti kita sholat, orang sholat misalkan satu shaf bareng, dari awal sampai akhir itu kegiatannya sama, takbiratul ihram sampai ruku, i'tidal, sujud, sampai nanti salam sama, tapi di hadapan Allah itu nilainya beda-beda. Ada yang mendapatkan pahala satu gunung, ada yang pahalanya itu seperti seekor onta, sapi, kambing, ayam, telur. Ada orang yang nggak pulang nggak bawa pahala, bahkan ada orang yang bawa dosa. Bedanya apa? Bukan di aktivitas badannya, badannya sama gerakan mereka itu. Yang membedakan itu adalah hatinya. Demikian juga kita kerja di sini. Kita kerja, ada orang yang kerja di sini pahalanya besar sekali dia dapat duit, dia juga mendapatkan pahala. Jika dia itu kerja tujuannya untuk mencari nafkah keluarga, maka itu ibadah, karena mencari nafkah itu kan ibadah. Tapi kalau kita itu kerja tujuannya untuk mengumpulkan harta supaya kita jadi orang kaya misalnya, apa hukumnya? Hukumnya boleh, mubah, tapi nggak ada pahalanya. Bahkan terkadang ada orang yang kerja di sini dapat dosa. Jika memang dia itu kerja di sini dapat uang, tujuannya nanti duitnya itu untuk berfoya-foya, dosa dan maksiat, maka berarti dia itu kerjanya itu malah mendapatkan dosa. Begitu kita semua di sini kumpul semua di sini itu, walaupun aktivitas kita sama, kerjaan kita sama semua di sini itu, nanti di hadapan Allah itu nilainya beda-beda. Nilainya itu beda-beda sesuai dengan apa yang kita niatkan. Oleh karena itu, kalau kita itu beraktivitas itu harus kita niatkan karena Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu aktivitas tetapi kita itu hanya mencari dunia. Maka kalau kita itu cuma mencari dunia, rugi semua kita ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian dan rupa kalian, mau yang cantik, mau yang ganteng, Allah tidak akan lihat. Karena itu cuma dunia, casing lah istilahnya, kalau kita itu istilahnya casing. Tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan perbuatan kalian. Isi yang Allah lihat itu isinya itu. Mau casingnya itu indah, cantik, ganteng, selamat, isinya itu rusak, maka orang itu nggak ada manfaatnya di hadapan Allah Ta'ala.
Kalaupun orang itu jelek, kumuh, lusuh, bahkan dia mungkin nggak mandi, nggak pernah pakai ganti baju, rambutnya nggak pernah disisir, di pandangan mata itu jelek sekali itu. Tapi di hadapan Allah itu dia mungkin menjadi orang yang hebat. Sampai Rasulullah mengatakan itu, roba rojulin af'af. Terkadang itu ada orang yang rambutnya itu compang-camping, akbar, pakaiannya berdebu, dzutumrain, dia punya baju cuma dua, yang satu dipakai, yang satu dicuci. Madfu'un bil abwab, kalau dia itu bertamu diusir, nggak ada yang mau bukakan pintu rumahnya karena kotornya. Tapi Rasulullah mengatakan, lau aqsama 'alallahi la abarrahu, jika dia bersumpah, dia berdoa kepada Allah, pasti langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah nggak melihat kepada rupa kita itu. Rupa kita pun akan selesai itu. Nanti nggak mungkin kita itu cantik terus, nggak mungkin. Akan berakhir. Dunia itu nggak ada yang kekal dan abadi. Dulu itu orang-orang Bani Israel itu sukanya mereka itu mengumpulkan makanan. Nabi Adam itu dulu ketika masuk surga itu kan nggak ada namanya makanan membusuk. Tidak ada di surga itu makanan yang membusuk. Ketika turun, maka Nabi Adam itu cari makan itu susah, harus mencari, harus ini. Akhirnya berusaha mengumpulkan makanan, berharap bahwasanya makanan itu bisa disimpan. Rupanya Allah menciptakan bakteri. Setelah itu apa? Makanan akan membusuk. Kenapa? Karena dunia itu nggak ada yang kekal dan abadi. Kita mungkin sekarang lagi bahagia, senang kita itu. Rupanya bahagianya kita itu nggak lama. Setelah itu akan datang kesedihan. Kita sekarang bangga dengan kesehatan kita. Rupanya sehatnya kita itu nggak lama. Setelah itu akan datang penyakit. Kita mungkin sekarang berbangga dengan cantiknya rupa kita itu, gantengnya kita. Rupanya itu nanti akan berakhir. Dimana nanti kita sudah nggak bisa bangga lagi dengan kecantikan kita, karena akan berakhir semua. Dunia itu nggak ada yang kekal dan abadi. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kekal dan abadi, nanti di surga. Sehingga kita itu jangan tertipu dengan casing. Kita itu jangan tertipu dengan casing. Nggak apa-apa, seorang muslim itu casingnya itu indah. Karena Rasulullah itu pernah ditanya sama seseorang, ya Rasulullah, ada orang dia sukanya itu pakai baju yang indah, sukanya dia itu pakai minyak wangi, pakai sandal yang bagus, kendaraannya bagus. Orang itu sombong nggak wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka yang indah-indah. Nah, kalau bisa itu seorang muslim itu bersih. Rasulullah itu bersih. Rasulullah itu bersih, wangi. Bahkan tangannya Rasulullah itu kalau berjabat tangan wangi sekali. Rasulullah itu bersih. Tapi bukan fisik saja, bukan casing saja yang kita perhatikan. Kita juga perlu perhatikan bagaimana hati kita. Ada mungkin orang itu sekarang berbangga dengan casingnya itu, cantiknya dia, demikian juga gantengnya dia. Tetapi nanti ketika selesai kehidupan dunia dia itu, yang jadi patokan itu adalah hatinya. Ada orang itu, dia itu casingnya bagus sekali itu. Casingnya itu yang nampak di mata kita itu, cantik sekali, kemudian ganteng sekali. Itu kan kemudian baunya harum sekali, bersih sekali. Itu kan casing. Ketika nanti orang itu meninggal dunia, rohnya itu dikeluarkan sama malaikat maut dari jasadnya itu, maka nanti akan keluar aslinya. Isinya itu apa kan kelihatan. Ada orang ketika dikeluarkan rohnya itu, baunya itu wangi sekali. Sampai ketika diangkat ke atas langit, semua malaikat di atas langit bangga dengan bau wanginya. Sampai mereka semuanya bertanya, ini siapa? Rohnya siapa ini? Maka malaikat yang mengatakan ini rohnya Fulan bin Fulan. Disebutkan nama dia dan bapaknya. Ada juga roh ketika dikeluarkan dari jasadnya itu baunya busuk. Tidak ada bau yang paling busuk di dunia kecuali baunya busuk orang itu. Sampai ketika naik ke atas langit, semuanya tergoda, semuanya terganggu dengan bau busuknya. Akhirnya mereka itu semuanya mencaci, melaknat orang itu. Kemudian mereka tanya sama malaikat yang mengangkat, siapa ini rohnya kok bau busuk sekali? Maka malaikat yang mengangkat mengatakan itu rohnya Fulan bin Fulan. Sehingga maksudnya itu, kita itu nggak apa-apa memperhatikan casing itu, nggak apa-apa. Memperhatikan rupa, kemudian penampilan, nggak apa-apa. Tetapi jangan itu yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan itu bagaimana kondisi hati kita, bagaimana kondisi roh kita. Kalau kita itu mandi, kita sehari mandi minimal 2 kali di Indonesia ini. Kalau di Arab kan enggak, di Arab seminggu sekali pun nggak apa-apa. Karena di sana kan kering. Di sana kering, panas, jadi nggak ada bau.
nggak ada bau keringat di sana itu. Di sana itu kering. Kita duduk di sini ngobrol, sebelahnya ada onta, bangkai onta satu gelondong itu nggak apa-apa, nggak bau sama sekali. Kalau di Indonesia kan nggak, di Indonesia kan lembab sehingga bau. Kita misalkan mandi jasad kita itu 2 kali misalkan minimal, maka kita itu harus mandikan roh kita juga. Dengan apa kita mandikan? Dengan ibadah, sholat. Sholat itu kan kayak kita mandi. Kita berwudu, wudu itu kan seperti kita itu kan membersihkan diri kita dari dosa dan maksiat. Sehingga casing itu kita perhatikan, tetapi yang paling penting itu kita itu harus membersihkan hati kita, itu harus kita bersihkan. Maka Allah itu tidak akan melihat kepada rupa kita, Allah tidak akan melihat kepada gambaran diri kita. Yang Allah lihat itu adalah kondisi hati kita, wa a'malikum, dan Allah akan melihat kepada amal kalian. Kemudian juga terkadang karena memang patokannya itu adalah hati, kita itu beraktivitas itu patokannya hati. Terkadang ada orang yang dia itu punya niat jelek, dia itu punya niat jelek, tapi dia itu nggak jadi mengerjakan, tidak jadi mengerjakan. Itu pun nilainya di hadapan Allah itu beda-beda. Terkadang kita itu punya memang niat yang jelek, itu punya kita itu, tapi terkadang kita bisa menjalankan niat itu, terkadang kita itu nggak bisa mengerjakan. Maka nanti masalah hati, niat itu nanti manusia itu nanti ada macam-macam, kondisinya itu ada macam-macam. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah itu akan mencatat semua kebaikan dan semua kejelekan, dicatat semua. Maka nanti Allah itu akan jelaskan secara detail antara niat orang dengan perbuatan orang. Jadi ada niatnya dengan perbuatan itu nanti akan dijelaskan secara detail sama Allah Ta'ala. Maka urusan niat itu berkaitan dengan masalah niat, nanti manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Berkaitan masalah niat itu, orang itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Yang pertama, orang punya niat baik. Yang pertama, orang itu punya niat baik, cuma dia itu tidak bisa mengerjakan. Tapi dia itu sudah punya niat. Qadarullah, dia itu nggak bisa mengerjakan niatnya itu. Maka dia itu mendapatkan, ditulis sama Allah di laporan catatan amal itu, ditulis sebagai 1 kebaikan. Dia mendapatkan pahala 1. Dia mendapatkan pahala 1. Yang penting apa? Dia itu punya niat baik. Misalkan gini, saya tadi malam misalkan mau tidur, saya punya niat. Niatnya apa? Saya itu mau bangun sholat malam, kemudian nanti sholat subuh awal waktu, dan yang lainnya lah itu loh. Kalau saya misalkan aktivitas saya berarti ngisi gajian, itu niat. Kita sudah siapkan, perangkatnya itu sudah siapkan. Qadarullah nggak bisa mengamalkan itu. Saking capeknya itu, subhanallah, bangun tidur itu terlambat. Namanya orang seperti Nabi Muhammad saja pernah terlambat bangunnya itu. Sampai matahari sudah panas, qadarullah bangun tidur itu terlambat. Ya sudah selesai, nggak bisa sholat malam, nggak bisa sholat subuh di awal waktu, nggak bisa ngisi gajian. Tapi sebelum tidur itu kita sudah punya niat. Kita sudah punya niat, tapi kita nggak bisa menjalankan. Orang seperti ini mendapatkan pahala 1, ditulis 1 pahala. Sehingga apa? Sehingga seorang muslim itu kalau bisa itu, minimal kamu itu punya niat baik saja sudah alhamdulillah gitu. Kita pengen berubah menjadi orang soleh lah gitu. Minimal kita itu pengen punya niatan lah, saya itu pengen hijrah, saya pengen taubat, Anda punya niatan itu sudah alhamdulillah itu, ditulis 1. Sudah ditulis 1 kebaikan. Yang penting apa? Yang penting kita itu terus bersihkan hati kita, kita itu punya niat-niat yang baik. Ini macam yang pertama, macam orang yang pertama, punya niat baik dan dia tidak bisa mengerjakan. Yang kedua, fa in hamma biha fa'amilaha. Orang yang punya niat baik dan alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa mengamalkan. Dia punya niat baik, alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada dia sampai dia itu bisa mengamalkan niat itu.
Maka Rasulullah mengatakan, katabahallahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila at'afin katsira. Allah akan mencatat amal orang itu pahalanya minimal 10 kali lipat. Sampai lipatan-lipatan sampai 700 kali lipat, sampai terkadang lipatannya itu enggak terhingga. Terus lipatannya sampai berapa lipat? Enggak ada lipatannya, sudah enggak bisa dihitung. Yang penting apa? Dia itu bisa mengamalkan. Terkadang ada misalkan seorang wanita, enggak berjilbab, kumpul sama komunitas yang jahat, misalkan lah komunitas wanita-wanita nakal misalkan. Teman-teman kita lama misalkan ini. Setelah itu apa? Saya pengen bertobat lah, saya pengen pakai jilbab, saya pengen ini bis. Anda punya niat itu sudah dapat satu pahala. Itu sudah punya satu pahala. Ketika Allah itu memudahkan, alhamdulillah, dimudahkan itu berarti apa? Allah itu akan, kalau Allah itu berikan taufik dan hidayah itu, Allah akan berikan cara-caranya, jalan-jalannya itu dimudahkan. Qadarullah, Anda itu ketemu sama teman yang baik. Walaupun teman ketemunya itu nggak sengaja itu. Ketemu di mobil atau ketemu di jalan, ngobrol sama orang berjilbab. Saya itu sebenarnya pengen berjilbab, Mbak, gini. Oh ya, nanti ketemu sama saya aja, nanti chatan sama saya. Alhamdulillah dikenalkan sama teman ini. Baik. Itu kan hidayah dari Allah Ta'ala itu. Setelah itu ketika sudah chattingan, setelah itu apa? Diajak kita ketemuan, kumpul di masjid pengajian, ketemu dengan komunitas yang banyak lagi itu. Akhirnya saya optimis, saya mau berjilbab. Setelah itu apa? Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berjilbab dia itu. Walaupun dicaci maki sama teman lamanya dan yang lainnya lah, digunjing dan yang lainnya itu. Kalau dia bisa mengamalkan ini, yaitu dia punya niat dan bisa mengamalkan itu, satu pahala sudah ditulis ketika dia punya niatan. Dia bisa mengamalkan, dilipatkan sampai 10 kali lipat pahalanya, sampai terkadang 700 kali lipat pahalanya itu, sampai lipatan yang gak terhingga. Itu nanti kata para ulama itu, pelipatan pahala itu sesuai dengan kadar susah dan beratnya kita mengamalkan. Semakin kita itu mengamalkan kebaikan yang kita niatkan, kok semakin berat kita mengamalkan, pahalanya semakin besar. Sehingga beda orang berjilbab di Saudi Arabia dengan berjilbab di Indonesia dengan berjilbab di Eropa. Itu kondisinya berbeda. Sama-sama jilbab. Di Saudi itu jilbab itu jadi budaya. Orang nggak berjilbab itu malu, bukan malu karena menjalankan agama, bukan. Malu karena memang budayanya di sana seperti itu gitu. Di Indonesia mayoritas muslim, orang pakai jilbab biasa, tetapi orang nggak pakai jilbab juga banyak. Sehingga terkadang wanita pengen pakai jilbab itu, dia itu harus ngelawan komunitas lama dia kan itu loh. Berat, tapi nggak seberat di Eropa, di negara minoritas. Di negara minoritas terkadang pakai jilbab dipukuli di sana itu. Kita lihat video-video tentang Islamofobia seperti itu. Sehingga nanti sesuai dengan tingkatan susah dan tidaknya itu, orang itu nanti tingkatan pelipatan ganda itu bisa beda-beda. Yang penting itu apa? Kita itu sudah punya niat baik, itu sudah alhamdulillah. Kita kalau sekarang misalkan kita nggak sholat, kita belum bisa menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah gara-gara ngaji seperti ini diingatkan masalah sholat. Saya punya niatan, saya mau berubah, saya mau hijrah. Sudah saya mau tinggalkan kalau kebiasaan lama saya mau jaga sholat saya ini. Walaupun apa? Walaupun saya harus merubah kebiasaan, walaupun saya harus berbeda dengan teman-teman lama saya kan itu. Tapi saya sudah punya niatan. Kalau memang qadarullah saya itu belum mendapatkan bantuan dari Allah Ta'ala, belum dapat teman, komunitas dan yang lainnya itu, maka minimal saya itu punya niat baik, dapat satu pahala. Tapi subhanallah kalau Allah mudahkan niat saya berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, mudahkan saya untuk saya ketemu sama orang-orang baik, saya bisa menjaga sholat saya. Qadarullah ketemu dengan teman-teman baik. Terkadang temunya itu nggak tahu itu, terkadang temunya karena di tempat kerja atau ada apa sajalah itu. Ketemu sama orang baik, saya alhamdulillah bisa istiqomah menjaga sholat 5 waktu saya, maka itu Allah berikan taufik kepada saya. Kalau kita bisa mengamalkan, dilipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang gak terhingga. Dan itu nanti semuanya itu tergantung pada susah dan beratnya mengamalkan. Oleh karena itu, ibadahnya orang muda, anak muda dengan orang tua itu beda. Kenapa kok beda? Termasuk 7 golongan yang dinaungi sama Allah itu kan diantaranya kan syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh untuk ibadah. Kenapa pemuda bukan orang tua gitu? Pemuda untuk ibadah itu mati-matian dia. Sedangkan orang tua itu wajar mereka itu ibadah, sudah capek dengan masa muda dia kan itu.
Kalau kita itu masih punya masa muda itu, istilahnya kalau istilahnya kasarnya itu, kita itu lagi foya-foyanya lah itu. Kita itu lagi, ya kita lagi gue-guean lah gitu. Masa muda seperti ini kita nikmati kan gitu. Masih kita itu masa menikmati masa muda gitu. Tapi kita bisa tundukkan syahwat kita, kita ibadah kepada Allah Ta'ala, itu pahalanya luar biasa. Contohnya lagi misalkan, di antara 7 golongan yang dinaungi sama Allah itu, Rasulullah mengatakan itu imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Kenapa kok pemimpin, bukan masyarakat yang adil? Masyarakat adil itu biasa, mereka nggak punya apa-apa kan itu. Tapi pemimpin yang punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya segalanya, untuk berbuat zalim, untuk korupsi itu mudah bagi dia. Tapi dia itu bisa berbuat adil, itu luar biasa mereka itu. Susahnya luar biasa mereka itu. Di antara 7 golongan itu kan Rasulullah mengatakan itu, pemuda yang diajak berzina sama seorang wanita yang cantik dan punya kehormatan wanita itu. Terus diajak berzina sampai pemuda itu mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok orang ini dinaungi sama Allah Ta'ala, sedangkan kita yang nggak berzina itu nggak dinaungi? Dia itu dipaksa sama wanita itu, pintu dosa itu terbuka lebar gitu. Nah kalau kita kan cari wanita saja belum tentu dapat kan gitu kan. Ini itu dipaksa sama wanita yang cantik, tetapi dia masih bisa menutup dosa dalam dirinya sampai dia mengatakan saya takut sama Allah Ta'ala. Oleh itu, orang yang punya niat baik itu, semakin berat dia mengamalkan itu, maka pahalanya semakin besar. Tidak sama pahalanya itu, nanti Allah yang akan menakar. Takarannya itu, berat tidaknya itu nanti Allah tahu semua. Jadi yang kedua itu orang yang punya niat baik, setelah itu dia itu bisa mengamalkan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai dia itu bisa mengamalkan, maka dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang gak terhingga. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga itu wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, siapa yang punya niat kejelekan. Nah, ini yang ketiga, punya niat jelek, falam ya'malha, dan dia itu tidak mengerjakan. Dia punya niat jelek tapi dia itu nggak mengerjakan. Kenapa nggak mengerjakan? Karena dia itu takut sama Allah Ta'ala. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, maka nanti Allah akan mencatat baginya satu kebaikan. Orang itu punya niat jelek tapi dia itu nggak mengerjakan niat itu karena takut sama Allah Ta'ala. Orang mau korupsi, ketika sudah semua pintu-pintunya terbuka korupsinya itu, setelah itu alhamdulillah sholat Jumat ada ceramah masalah bahayanya dan azabnya korupsi. Akhirnya saya nggak jadilah, saya takut sama Allah Ta'ala. Dia mau berbuat dosa tapi dia itu ingat sama Allah Ta'ala, akhirnya dia itu tinggalkan, nggak jadi berbuat dosa. Maka orang seperti ini ditulis satu kebaikan. Padahal dia itu niatnya jelek awalnya itu, tapi dia itu berhasil meninggalkan niat itu karena Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan satu pahala. Setelah itu Rasulullah mengatakan yang keempat, wa in hamma biha fa'amilaha, orang yang punya niat jelek dan dia itu mengamalkan niat itu. Dia punya niat jelek kemudian mengamalkannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, Allah mencatat satu dosa. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Orang yang berbuat satu kebaikan, dia punya niat baik dan bisa mengamalkan, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai lipatan gak terhingga. Sedangkan orang yang punya niat dosa dan mengamalkannya, maka cuma dicatat satu dosa. Itu kan berarti rahmat Allah luas sekali itu. Kalau seperti ini saja kok kita itu nggak bisa masuk surga, yo berarti ya istilahnya itu keterlaluan gitu loh. Coba kita itu beramal kebaikan, kita mengamalkan kebaikan, itu dilipatkan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya itu. Sedangkan kita itu berbuat dosa cuma satu ditulis sama Allah Ta'ala itu. Ini nanti kalau ditimbang di hari kiamat kan ada timbangan itu, kok dosa itu masih lebih berat, ya berarti keterlaluan sekali itu berarti kan. Misalkan kita sholat puasa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kan berarti lipatannya kan luar biasa itu, satu gunung pahala itu. Itu saja masih lebih ringan daripada dosa yang kita kerjakan, padahal satu dosa dicatat satu, tidak dikali lipatkan sama Allah Ta'ala. Itu kok masih berat dosanya, berarti memang keterlaluan kita ini. Dosa kita itu terlalu banyak, sedangkan kebaikan kita itu minim. Kebaikan minim saja sudah niatnya bukan karena Allah Ta'ala itu. Coba kita cek misalkan ya, 24 jam kita itu, kita hitung-hitung, coba kita hitung, kalkulasi lah, kita kalkulasi 24 jam setiap hari itu.
Pertanyaan, dari 24 jam yang kita gunakan untuk ibadah itu berapa? Ya kan? 8 jam tidur, sudah terpotong sepertiga. 8 jam kerja, niatnya cari duit wes itu, sudah terpotong lagi sepertiga, tinggal sepertiga. Sudah dipotong 2/3 kan, tinggal 8 jam. 8 jam kita gunakan makan, ngobrol, santai, ini, potong 4 jam misalkan, tinggal 4 jam. 4 jam itu sudah kita bagi lagi, tinggal 2 jam lah kita untuk ibadah lah. 2 jam. 2 jam saja sholat, untuk sholatnya saja. Ya kalau kita kerjakan saja, membaca paling trikul saja itu 20 menit lah, kita anggap setengah jam wis. 5 kali sehari semalam, setengah jam. Setengah jam saja kita sholatnya mikirnya duit juga gitu loh. Sudah setengah jam sholat, mikirnya masih duit. Pertanyaan, terus kapan waktu Anda itu ibadah kepada Allah itu kapan yang murni gitu loh? Murni memang kita mau ibadah gitu. Itu kapan itu? Padahal apa? Padahal dunia itu nggak selamanya Anda itu tinggal di sini itu. Akan habis waktu kita itu. Ketika sudah habis itu, teman Anda itu sudah lupa dengan Anda itu. Cuma di dalam kuburan nanti gitu. Kita sering kan menguburkan orang meninggal itu. Hatta istrinya yang paling cinta sama suaminya itu, ketika suaminya meninggal, istrinya pulang juga kan gitu. Nggak akan mau istrinya itu nganter suaminya terus nemeni di kuburan kan, nggak mau kan gitu. Tidak ada orang yang paling kita cintai itu akan menemani kita kalau kita sudah mati itu. Kalau sudah mati sendiri-sendirian nih. Sekarang Anda punya teman-teman lah, bangga kumpul, bisa reuni, bisa kumpul, bisa bareng-bareng jalan-jalan. Nanti ketika sudah meninggal sudah sendiri-sendiri usahanya itu. Teman Anda sudah nggak bisa bantu sama sekali. Dan sudah tidak kenal lagi sama Anda lagi gitu. Ya, maka itu kita siapkan. Waktu itu akan datang. Waktu itu akan datang. Walaupun mungkin saya ngomong di sini, Anda mungkin masih nggak terlalu mikir, nggak terlalu peduli karena saya masih muda. Nggak apa-apa, silahkan. Nabi dan Rasul pun ketika mengingatkan tentang akhirat banyak diremehkan sama masyarakatnya itu. Nabi dan Rasul itu hanya mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum. Nggak apa-apa. Kalau kalian sekarang itu meledek saya atau merendahkan saya atau mengingkari saya, nggak apa-apa. Tapi Nabi dan Rasul mengatakan fasatadkuruna ma aqulu lakum. Nanti kalian akan ingat apa yang saya ucapkan. Nanti akan sadar, baru terasa, oh Nabi Musa ketika berdakwah itu benar, oh Nabi Muhammad itu benar, oh Ustadz itu benar ngomongnya itu. Baru nanti ketika itu baru sadar. Tapi ketika sadar sudah terlambat. Kita akhirnya minta sama kita minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong saya kembalikan lagi di dunia, nggak ada lagi kesempatan. Begitu, kita siapkan diri kita itu sebanyak-banyaknya. Minimal kita itu punya niat yang baik sajalah. Hati kita itu baik, kita itu punya niat baik. Jangan sampai kita itu punya niat yang buruk. Sampai kita punya niat buruk, kita bisa mengerjakan, bahaya. Atau kita itu punya niat buruk, kita nggak bisa mengerjakan, tapi bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena sebabnya itu nggak ada, maka kita itu tetap dihitung dosa. Begitu Rasulullah pernah mengatakan itu dalam hadis yang sahih juga, idzal taqal muslimani bi sayfihima, jika ada dua orang muslim berkelahi, tawuran, dua orang muslim ini semuanya bawa parang, semuanya ingin membunuh, maka Rasulullah mengatakan fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh, yang terbunuh neraka jahanam semua. Misalnya ini ada orang kelahi bawa parang semuanya ini, si A pengen bunuh si B pengen bunuh si A, maka Rasulullah mengatakan yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama neraka jahanam. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kalau yang membunuh jelas neraka kan itu, oh dia yang membunuh kan itu. Fama balul maktul, terus bagaimana orang yang terbunuh kok neraka juga, oh dia dibunuh kan itu. Maka Rasulullah mengatakan innahu kana harisun ala qatli sahibihi, karena dia itu juga punya niatan untuk membunuh, sama-sama neraka. Nah itu kalau ada orang dia itu punya niat jelek, nggak jadi mengerjakan niat itu karena sebabnya itu nggak ada, karena kelihatan sama orang, ketahuan, akhirnya nggak jadi. Orang itu mau korupsi, orang itu mau maling, tapi ketika sudah mau maling tiba-tiba datang orang, akhirnya nggak jadilah. Maka dia itu nggak jadi maling karena ketahuan sama orang, tetap dia itu berdosa walaupun dia itu nggak jadi malingnya itu. Orang mau berzina, sudah dia itu laki-laki perempuan sudah mencari tempat yang sepi, tiba-tiba datang Satpol PP,
di tempat itu, akhirnya bubar semua itu, maka tetap orang itu dapat dosa zina walaupun dia itu nggak jadi zina. Sehingga bahwa orang ketika dia itu pengen berbuat dosa tapi tidak bisa mengerjakan karena memang sebabnya nggak ada, sebabnya itu nggak ada, bukan karena takut sama Allah Ta'ala, maka orang itu tetap menanggung dosa. Sehingga hati-hati, masalah hati itu hati-hati. Hati kita itu walaupun nggak kelihatan, tapi nanti di hari kiamat itu menjadi patokan. Hati kita itu nanti akan menjadi patokan kita. Yang menyelamatkan kita nanti di hari kiamat itu hati kita ini. Oleh itu Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak tidak memberikan manfaat. Sehingga bahwa harta dolar, kita bawa dolar itu nggak bisa memberikan manfaat. Demikian juga keluarga kita nggak bisa memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang bersih. Sehingga kita itu ketika masih ada sekarang itu, bersihkan hati kita. Kita niatkan yang baik, walaupun kita itu nggak bisa mengerjakan, minimal kita itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita itu sudah punya niatan. Apalagi kalau kita itu nggak bisa mengerjakan niat yang baik itu karena udzur. Karena udzur, pahalanya sama dengan kita itu mengerjakan biasa. Kita misalkan ya, kita sudah punya kebiasaan. Kita itu punya kebiasaan tertentu, kebiasaan kita sholat malam, kebiasaan kita itu kalau azan ya sholat di masjid, itu kebiasaan. Qadarullah kita itu nggak bisa mengerjakan kebiasaan kita karena sakit, atau karena keluar kota, atau karena yang lainnya itu, maka pahalanya sama. Kita itu pahalanya sama dengan kita itu mengerjakan. Atau wanita yang haid, dia biasa sholat, baca Quran, itu jadi biasaan. Qadarullah nggak bisa mengerjakan kebiasaannya itu karena dia itu haid misalkan itu, maka pahalanya sama. Sama, seakan-akan dia itu ibadah walaupun dia itu nggak mengerjakan. Kenapa? Karena dia itu punya udzur. Oleh itu Rasulullah mengatakan itu, pernah Rasulullah itu ketika berjihad, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami bersama Rasulullah dalam peperangan. Setelah itu Rasulullah bersabda, inna bil madinati larijalan masirtum masiron, di Madinah itu ada orang-orang walaupun dia enggak ikut berangkat, tetapi dia itu sepertinya kayak bersama kita. Sehingga kalau kita itu berjalan, dia itu kayak ikut kita berjalan. Kalau kita itu berperang, dia itu kayak ikut berperang, pahalanya sama. Illa kanu ma'akum habasakumul marad, tetapi mereka itu enggak bisa berangkat ke sini karena mereka itu dilanda penyakit, yaitu mereka itu sedang sakit. Sehingga dia itu enggak bisa berangkat, tetapi pahalanya itu tetap dia itu masih mendapatkan. Tinggal apa? Kita biasakan. Maka itu orang yang punya kebiasaan baik itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau bisa itu kita biasakan kebaikan. Kita itu berbuat baik itu memang awal-awal itu susah. Tapi kalau sudah kita biasakan sampai jadi biasa. Kalau suatu ketika kita safar, sehingga kita nggak bisa sholat malam, atau kita itu sakit sehingga kita nggak bisa sholat malam, maka kita itu mendapatkan pahala sholat malam. Walaupun apa? Walaupun kita itu nggak mengerjakan. Kenapa? Disebabkan karena kita itu sudah jadi kebiasaan, sudah jadi biasa, dan kita itu nggak mengerjakan karena kita itu memiliki udzur. Dan nanti perlu difahami juga, terkadang itu kita itu hidup di masyarakat. Sekarang kita hidup di masyarakat, terkadang disebabkan karena dosa yang merajalela itu, nanti Allah akan menurunkan azab. Satu kota disapu semuanya sama azab, disebabkan karena dosa. Jadi azab itu karena dosa. Ketika sudah disapu dengan dosa, maka nanti orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Walaupun semuanya disapu, tsunami, gediar tsunami misalkan, ngabisi semua itu yang di depannya itu. Orang yang rajin ibadah, orang yang berbuat dosa, sapu semua itu. Tetapi nanti mereka di hari kiamat itu dibangkitkan sesuai dengan kondisi hati mereka masing-masing. Begitu nanti itu ada cerita, itu akan terjadi sebelum hari kiamat lah, dekat-dekatnya hari kiamat. Rasulullah bersabda, yaghshu jaisun al-Ka'bata, nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah. Ini pasukan ini dekat-dekat Imam Mahdi. Fa idza kanu bi baida' minal ardi, ketika mereka itu sudah sampai di tempat yang lapang dekat lagi ke Mekah itu.
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Satu kampung itu tenggelam semua, dibenamkan sama Allah Ta'ala. Akhirnya ada orang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dibenamkan semua, kan ada yang memang niatnya itu pengen menyerang Ka'bah, ada juga orang-orang situ, orang kampung kan enggak gitu. Maka Rasulullah mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya akan dibenamkan semua, satu kampung, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Setelah itu nanti orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Sehingga maksud itu walaupun nanti kita itu hidup di masyarakat penuh dosa dan maksiat, kita sudah berjuang untuk menasihati, kita sudah berjuang untuk mendakwahkan kebenaran, rupanya mayoritasnya itu malah ya rusak-rusakan lah. Sampai akhirnya Allah datangkan musibah menyapu satu kota itu karena musibah yang terjadi itu. Maka nanti Allah itu akan lihat-lihat, pilih-pilih, ini yang memang pelaku dosa, ini memang yang pelaku kebaikan. Nanti semuanya akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kenapa? Karena terkadang itu kalau dosa itu sudah merajalela, seperti misalkan tsunami, corona. Corona itu apa sih sebenarnya gini, kalau kita itu pengen melihat corona itu terjadi jedian musibah, yaitu wabah penyakit yang merajalela itu sebagai bukti sebenarnya itu. Bukti sebagai apa? Sebagai penanda perzinahan itu sudah merajalela. Karena yang membuka penyakit seperti ini itu karena perzinahan. Jadi perzinahan itu seperti itu. Kalau sudah zina merajalela, habis setelah itu. Kalau kita misalkan lihat pemimpin zalim, kenapa pemimpin zalim? Itu sebagai penanda bahwasanya masyarakatnya itu, mereka itu sudah tidak menjaga hak-haknya Allah Ta'ala. Kalau masyarakatnya sudah tidak menjaga haknya Allah, Allah nanti akan pilihkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi itu kayak penanda. Munculnya pemimpin zalim, berarti penanda masyarakatnya itu semuanya sudah nggak peduli dengan agama, mayoritas. Sedangkan yang peduli itu cuma bisa dihitung berapa persen lah, sedikit jumlahnya ini. Demikian juga kalau ada kejadian seperti ini, corona, virus menyebar, wabah penyakit itu sebagai penanda zina itu merajalela. Kalau sudah zina merajalela, Allah itu mesti akan turunkan penyakit menyebar. Dulu namanya penyakit AIDS, yang menyebar walaupun nggak seganas. Sekarang kan cepat sekali itu penyebarannya, kan cepat sekali. Cuma lewat kita itu berdekatan saja kan menyebar. Kalau AIDS kan nggak seperti itu. Ya, menunjukkan apa? AIDS saja itu muncul karena zina itu merajalela. Tetapi sekarang lebih ganas. Yaitu penyakit yang mematikan banyak orang dalam waktu yang sekejap. Menunjukkan apa? Berarti zina itu sudah terlalu parah. Akhirnya yang kondisinya seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus punya niat yang baik. Kalaupun seandainya misalkan itu karena mayoritas masyarakat itu pelaku dosa dan maksiat, kemudian kita itu yang penting kita perbaiki diri kita. Subhanallah, rupanya Allah timpakan azab kepada negeri kita. Dia ditimpakan azab karena mayoritas pelaku dosa dan maksiat. Maka nanti dibangkitkan sesuai dengan kondisi hati masing-masing. Allah nanti akan tahu itu siapa yang layak untuk diazab nanti di hari kiamat, dan siapa yang tidak, itu nanti Allah akan tahu hati kita masing-masing. Nah, jadi yang paling penting itu kita jaga hati kita, walaupun hati nggak kelihatan, tapi sangat penting sekali. Dan itu nanti akan nampaklah di hari kiamat. Kalau kita sudah mati, itu nanti kita akan tahu itu hati orang masing-masing. Oh, ini si fulan, oh ini si fulan yang hatinya bersih, oh ini hatinya kotor. Itu nanti semuanya akan kelihatan. Kelihatannya kapan? Di hari kiamat. Kalau dunia nggak kelihatan, di dunia nggak kelihatan, tetapi nanti akan kelihatan nanti ketika di hari kiamat. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Ini poin pertama. Kita berusaha membacakan kitab Riyadhus Shalihin dari bab pertama, sehingga nanti bab pertama itu bab ikhlas, tapi kita ambil per bab saja, satu pertemuan satu bab. Hadisnya sudah saya ringkaskan tadi, yang saya bacakan itu hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Nanti insya Allah kita lanjut bab yang kedua di Riyadhus Shalihin, yaitu bab taubah. Insya Allah nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, sampai sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.